Yos, akhirnya spoiler One Piece Chapter 1022 sudah rilis. Meskipun sebenarnya manga One Piece Chapter 1022 pada minggu ini libur, tetapi bocoran spoiler manga One Piece Chapter 1022 versi cepatnya sudah beredar di perdunia mayaan. Khususnya dari salah satu sumber terpercaya yang membahas tentang One Piece, yaitu Red On. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan bocoran spoiler One Piece Chapter 1022. Check it out. Pada awal chapter 1022 kali ini, kita akan diperlihatkan pertarungan antara dua ninja yang berasal dari negeri Wano, yaitu Fukurokuju dan Raizo. Menarik sih, dua pemimpin ninja di era Shogun yang berbeda ini akan bertarung menentukan siapa yang paling kuat di antara mereka. Kemudian, Shin pun membawa kita memperlihatkan sebuah pengumuman penting yang sudah tersebar ke seluruh penjuru Onigashima, yaitu tentang kekalahan para Tobiropo dimulai dari X-Drake yang berkhianat, lalu ada Pac One yang mokat dihajar Big Mom, ada Ulti yang berhasil dikalahkan oleh Nami berkat bantuan kekuatan dari Zeus, kemudian Wushu yang berhasil dikalahkan oleh Jinbe, lalu Sasaki yang juga tepar akibat serangan Super Franky, kemudian yang terakhir Black Maria yang berhasil dikalahkan oleh Nico Robin pada manga One Piece chapter sebelumnya. Selain itu, pengumuman tersebut memberikan sebuah informasi penting bahwa Pulau Onigashima akan mendarat tepat di atas ibu kota bunga dalam waktu 15 menit lagi. Mantap dah, tantangan untuk mengalahkan Kaido dalam waktu yang singkat tampaknya akan segera dimulai. Ini mengingatkan kita ketika Arc Dressrosa, di mana ketika itu aliansi bajak laut topi jerami berusaha menghentikan sangkar burung milik Doflamingo yang akan menghancurkan apa saja. Lalu, mungkinkah kali ini aliansi bajak laut topi jerami akan berhasil menghentikan pendaratan Pulau Onigashima di atas ibu kota bunga? Kita tunggu saja bagaimana aliansi bajak laut topi jerami akan mengatasi hal tersebut. Tetapi yang pasti, ada hal menarik selain informasi mengenai pendaratan Pulau Onigashima, di mana akhirnya dua generasi terburuk yaitu Hawkin dan Killer tampaknya akan memulai untuk saling baku hantam. Nah, menariknya Hawkin dengan kekuatan buah iblis Wara-Wara Nomi mengatakan kepada Killer kalau dia telah membuat boneka tumbal yang dimana kita akan menjadi tumbalnya. Tentunya Killer di sini merasa tidak diuntungkan karena kekuatan buah iblis Hawkins. Jelas sekali saja Killer menyerang Hawkin dengan serangan mematikan, maka Kid yang akan merasakan sakit tersebut. Shin pun kemudian membawa kita ke tempat di mana Sanji yang sedang melawan Queen. Namun bukan hanya Queen saja. Kini Sanji harus berhadapan dengan King. Tentu hal ini membuat Sanji kerepotan. Apalagi harus melawan dua All-Star Kaido sekaligus. Di sini juga kita diperlihatkan King yang mulai menyerang Sanji dengan serangan apinya. Beruntung Marco datang dan menahan serangan King tersebut. Nah, Shin pun berganti dan memperlihatkan Marimo mulai sembuh dari cederanya. Yos, setelah beberapa chapter kemarin kita tidak melihat aksi dari Marimo, akhirnya di chapter 1022 kali ini kita akan melihat adegan yang sangat luar biasa di mana Zoro langsung membantu Marco menghajar King, dan hal itu pun bersamaan dengan serangan Sanji yang diarahkan tepat kepada Queen. Adegan epik di mana Zoro dan Sanji menyerang Komandan Yonko secara bersamaan ini pun ditutup dengan sebuah kalimat dari Zoro dan Sanji yang diucapkan secara bersamaan, yaitu jika kita memenangkan pertarungan ini, maka Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Yos, chapter ini pun ditutup dengan sangat epik. Nah, Mimin harap sih Zoro benar-benar akan bertarung melawan King 1 lawan 1, dan Marco mungkin akan membantu Kid untuk menghajar Big Mom. Oke, mungkin itu dulu yang dapat Mimin sampaikan. Jika ada tambahan lagi akan Mimin update di video selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.